teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul, beribadah kepada Tuhan karena Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah-Nya. Sebelum kita akan berdoa memulai kebaktian kita naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Mari anak-anak sekalian, Pak maksudnya kita semua bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia limpah berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau perbuat atas hidup kami. Kami bersyukur karena di minggu ini kembali Tuhan pertemukan kami untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami serahkan kebaktian kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Mohon kiranya Tuhan memimpin kami. Baik teman-teman yang ada di gereja, yang terlibat dan semua teman-teman yang mendengarkan, menyaksikan dari rumah, kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kebaktian kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Waduh, gawat ini. Wah, sini, Pak. Gawat ini, aduh. Apa yang Gawat sekali. Kamu ini bikin panik semua orang di sini. Gawat, pokoknya gawat sekali, gawat. Sini dulu, tenang dulu. Coba tenang. Tenang. Gawat, Pak, gawat. Tarik nafas. Gitu. Sekali lagi. Nah, ini lebih tenang. Coba. Apa yang gawat? Coba ceritakan yang baik. Gawat sekali. Apa yang Sekarang gawat? ini kita semua tidak boleh berdoa sama Tuhan. Loh, gawat kan? Kenapa nggak boleh? Itu yang saya nggak tahu. Aduh. Tapi gawat. Kamu sendiri tidak tahu. Kamu ini sudah bikin pusing semua orang di sini. Bikin panik. Kamu sendiri tidak tahu. Jangan-jangan ini berita hoax. Tapi enggak hoak loh. Beneran ini, Pak. Tadi waktu saya lewat di pasar, saya lihat banyak sekali orang-orang itu di pasar. Iya. Namanya pasar, pasti banyak orang dan itu rame. Iya. Itu pasar. Kalau sepi itu kuburan, tahu? Ya. Iya, pasar pasti rame. Sudah, kamu ndak usah takut, kamu ndak usah bimbang ya. Ayo kita nyanyi sekarang. Mau nyanyi apa ini? Bila takut membayang. Oh, ya. Oke. Jangan kamu bimbang. Aku tak ngikut aja dah. Yes, Oke. Kita nyanyi lagu ini loh ya. Oke. Dengan semangat bersama teman-teman di rumah ya. Oh ya. Iya. Semuanya nyanyi Mari juga ya. teman-teman, kita pujikan lagu ini. Bila takut membayang dan hatimu bimbang. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembayang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembayang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Sekali lagi ya Pak, dengan semangat. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembayang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Nah teman-teman, sekarang lebih tenang kan? Ya. Lebih tenang kan? Lebih tenang. Ayat-ayat, ada ayat firman Tuhan ini, Pak. Oh ya, Kayaknya ya. betul. Ayat firman Kita Tuhan. sama-sama menghafal ayat hafalan. Ayat Wah, hafalan boleh. kita hari ini dari kitab Daniel pasal 10 Ya. ayat 19a. Daniel pasal 10 ayat 19a. Mari kita hafal atau kita baca bersama-sama ya. Daniel pasal 10 ayat 19a dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Sejahtera engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat." Sekali lagi teman-teman. Sekali lagi mungkin ya. Sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Daniel 10 ayat 19a. Dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Sejahtera engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat." Oke. Gimana? Setelah nyanyi lagu tadi dan Ya. baca hafalan. Agak tenang sih saya. Puji Tuhan. Gitu Agak ya. tenang. Ya. Oke. Kita tuh anak-anak Tuhan itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, gitu loh, ya. Betul. Saya jadi ingat satu lagu ini, Pak. Ya.
lagu yang mengatakan Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Oh. Di kanan kita ada, di kiri kita, dimanapun kita ada. Di waktu kita seneng, Iya. waktu kita susah, Tuhan juga ada. Oh. Nah, tahu nggak lagu itu? Lagu Apa lagunya? Daki Oh, aku daki. tahu. Aku tahu. Ya. Yuk kita kita menyanyi. mau nyanyi bersama-sama. Teman-teman di rumah juga diajak ya, Pak ya. Oke. Mari teman-teman, kita Semua. nyanyi lagu ini dengan sukacita. Tuh. Ya. Semua bangkit berdiri ya. Ya, bangkit Kita mau pakai berdiri, gerakan. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi dengan semangat teman-teman. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kiri kau ada, di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke. Gini Pak, saya mau cari kebenaran berita yang tadi itu. Beritanya benar apa enggak? Gimana sih kejelasannya? Saya tak pamit dulu ya. Wes. Saya tak kesana dulu, oke? Tapi jangan lupa loh, Ya. kabari aku. Oh pasti. Kalau sudah dapat beritanya, kabari aku. Oke, Ya? kalau ini beritanya sudah benar-benar fix, tak cari, Ya. tak kasih tahu nanti Ya. ya, oke? Kabari aku. Oke, sampai jumpa. Ya. Baik teman-teman sekalian, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita.
Pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada hari yang cerah, saat matahari bersinar terang, pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Persia. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Darius. Pada suatu hari, Raja Darius mengeluarkan suatu peraturan yang tidak mungkin ditarik kembali dalam keadaan apapun. Apa peraturannya? Peraturan itu berupa larangan supaya selama 30 hari jangan ada orang yang meminta kemurahan dari siapapun, baik dari dewa maupun dari manusia, kecuali dari baginda sendiri. Orang yang tidak mentaati peraturan ini akan dilemparkan ke dalam gua singa. Mendengar hal itu, semua orang Yahudi menjadi sangat takut karena ancaman Raja Darius. Apakah semua orang juga takut menghadapi ancaman Raja Darius? Ternyata tidak. Ada satu orang yang berbeda, yang tidak merasa takut. Orang itu bernama Daniel. Dan kita menyebutnya sebagai Lion Man. Kenapa kita sebut Daniel sebagai Lion Man? Beginilah kisahnya. Sebagai anak Allah yang baik, saya tidak mau mentaati perintah Raja Darius. Walaupun sebenarnya saya juga takut jikalau saya melanggar perintah raja. Tetapi saya lebih memilih untuk tetap menyembah dan tetap berdoa kepada Allah saja. Saya juga tetap baca kitab suci seperti yang biasa kulakukan. Dan dengan niat hatiku ini, Allah memberikanku keberanian dan kemampuan untuk menghadapinya. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari ketika saya sedang berdoa, datanglah orang-orang ke rumah saya dan menemukan saya sedang berdoa.
mereka langsung membawa saya ke hadapan raja. Wih, hatiku jadi dak dik duk dek. Tahukah teman-teman, mereka melaporkan bahwa saya tidak menuruti perintah Raja Darius, yaitu saya menyembah Allah, bukan menyembah Raja Darius. Dan memang itu yang mereka laporkan, dan laporan mereka benar. Awalnya raja merasa kasihan kepada saya, namun dia tidak dapat membatalkan perintahnya, sehingga saya dimasukkan ke dalam gua singa. Wow, teman-teman singa yang kelaparan itu mulai berjalan ke arahku. Aku sudah mulai berkeringat dingin. Jantungku semakin berdebar kencang. Tiba-tiba muncullah di tengah-tengahku ada sebuah sinar yang sangat terang sekali. Ternyata Allah mengirimkan malaikatnya untuk menolongku. Wow, Allahku luar biasa. Karena itu aku mau terus percaya kepada Allah, karena memang Allah itu bisa diandalkan. Di saat aku dalam bahaya, Allah menolongku. Tahukah teman-teman apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Singa-singa yang tadi mengaum-ngaum itu, mereka tiba-tiba semuanya terlihat jinak. Dan mulutnya yang tadi terbuka lebar, siap untuk menerkam saya. Tiba-tiba semua mulutnya terkatup, tertutup, sehingga saya tidak kenapa-napa. Dan keesokan paginya, Raja Darius tergopoh-gopoh datang ke tempat aku dimasukkan ke gua singa itu. Karena Raja Darius sangat khawatir. Raja Darius sayang kepadaku sehingga dia khawatir, cemas bagaimana keadaanku. Tetapi raja tidak bisa menarik keputusan yang sudah dimeteraikannya. Sesampainya di gua singa, berserulah ia dengan suara cemas. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Sekali lagi Raja Darius memanggilku. Daniel, Daniel, apakah engkau selamat? Raja Darius mendekatkan telinganya, tapi tidak ada suara apapun. Auman singa pun tidak terdengar. Sepi sekali. Hening. Tiba-tiba Daniel menjawab dalam gua, "Ya Raja, semoga Baginda hidup kekal. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak dapat menjamahku. Karena hamba tidak bersalah di hadapan Allah, juga tidak bersalah di hadapan Baginda." Melihat aku selamat dan tidak ada satupun luka di dalam tubuhku, Raja Darius bersuka cita karena saya selamat. Lalu Raja Darius membebaskan saya.
Wah, teman-teman, saya sangat senang sekali. Saya sudah bebas. Malahan orang-orang yang membawa saya dimasukkan ke dalam gua singa oleh raja. Dan mereka pun mati diterkam oleh singa-singa itu. Saya selamat karena saya percaya kepada Allah. Allah menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itulah saya, Daniel, disebut orang Lion Man. Teman-teman, ternyata berita yang aku dengar kemarin itu, yang berita aku dengar di pasar, beneran loh, bukan berita hoak. Sekarang semua orang dilarang berdoa sama Tuhan. Raja sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua orang, tidak boleh berdoa. Dan kalau sampai ada yang melanggar, akan dihukum sama raja. Weh, tapi luar biasanya, ada satu orang yang tetap taat. Dia punya iman percaya yang sungguh luar biasa. Orang-orang menyebutnya adalah Lion Man. Wah, dia ini sungguh luar biasa loh teman-teman. Iya. Bro. Wah, Dari mana aja kamu ini? kebetulan sekali. Aku mau nyari-nyari Bapak ini. Hah? Berita yang kemarin itu loh Pak. Berita apa? Tahu kan? Berita Yang saya kasih tahu kemarin itu. Oh, ha? Itu beritanya beneran ternyata. Oh. Bukan berita hoak. Ha? Raja itu sudah mengeluarkan surat edaran kepada kita semua. Kita ini semua tidak boleh berdoa sama Tuhan. Apa? Iya, beneran. Kalau ada yang melanggar akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Oh, ngeri kan? Ngeri sekali. Tapi ada satu orang yang luar biasa loh, Pak. Orang-orang itu biasa menyebut namanya itu Lion Man. Wah, iman percayanya kepada Tuhan itu luar biasa. Dia tidak takut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia tetap berdoa. Dan akhirnya raja menghukum dia. Dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika dimasuk dalam gua singa, apa yang terjadi? Tuhannya menolong dia. Dia nggak dimakan sama singa, dia tetap selamat. Hebat Tuhannya itu. Kok tambah melongo? Loh, aku itu kagum dengar ceritamu ini. Kirain nggak dengerin tadi itu kok gini aja. Aku kagum sekali. Oh, hebat kan? Iya. Tapi itu bagaimana kalau terjadi dengan saya ya? Apa saya bisa? Harus bisa. Kita itu harus punya iman yang kuat seperti Lion Man tadi itu, Pak. Iya dong, betul. Kalau begitu, mari kita menyanyi pujian. Ya. Jangan kau takut. Oke. Kita tidak boleh takut dengan apapun. Iya. Ada contohnya juga. Bentar, saya kasih contoh juga. Ya. Kalau ketika mungkin kita itu mengerjakan tugas, mengerjakan PR atau ulangan dari guru-guru di sekolah, itu kan tidak kelihatan gurunya, Pak. Ya. Juga teman-teman yang lain mungkin nyontek, tapi kita harus berani, tidak mau nyontek. Kita percaya Tuhan akan membantu kita, menolong kita mengerjakannya. Itu yang pertama. Ada lagi. Yang kedua, Ya. misalkan kita waktu main-main, kita dibully, kita diejek-ejek sama teman. Kita tidak usah minder, tidak usah takut. Percaya, Tuhan itu bisa kita andalkan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Berarti seperti kita itu. tidak usah takut ya. Betul Jangan sekali. takut pada apapun juga. Iya. Nah, ayo kita nyanyi lagu itu. Nyanyi. Tahu lagu itu? Jangan takut. Jangan takut pada apapun. Oke, Mari kita nyanyikan ya. lagu itu dengan sukacita ya. Ya. Kita ajak teman-teman Ya, betul. sama-sama nyanyi lagu ini. Mari teman-teman kita pujikan lagu ini. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab itu Yesus dalamku.
Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Puji Tuhan. Sekarang Betul, mari betul. bersama-sama teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan pujian Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Dengan sukacita kita pujikan pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita, sekaligus bersyukur buat firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan. Ya. Laus Andi akan pimpin kita di dalam doa. Ya, yuk mari kita masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami tadi sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukannya untuk kami mempunyai iman percaya seperti Daniel yang tidak takut pada apapun dan terus berserah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan kepada siapapun, orang tua, guru, dan dimanapun kami berada. Dan kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan mengurapi persembahan ini untuk pelayanan di Komisi Anak. Berkati kedua orang tua kami dalam setiap pekerjaannya, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau ada kuis. Ya, jadi yang sudah ikut ibadah dari tadi akan ada kuis ini, Pak. Nah, yuk kita mau bacakan ini, Pak ya. Kuis. Ini kuisnya ya? Betul sekali. Kuis untuk kelas batita dan balita, ya. Untuk anak-anak kelas batita dan balita, kuisnya dengerin. Siapakah yang disebut Lion Man dalam Alkitab? Wah, dalam cerita tadi siapa yang disebut Lion Man? Ya, oke. Sudah anak-anak kelas batita dan balita. Sekarang untuk anak-anak kelas 1 dan 2. Ya, mari Pak dibacakan itu. Oke. Ini kuis untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Dengar baik-baik. Pertanyaannya adalah, apakah yang diperintahkan oleh Raja Darius kepada rakyatnya? Dan jika tidak taat kepada perintah raja,
apa akibatnya? Nah, Sekali lagi Pak Max Oke. bacakan ya, anak-anak dengar baik-baik ya. Untuk kelas 1 dan kelas 2. Pertanyaannya atau kuisnya adalah, apa yang diperintahkan oleh Raja Darius kepada rakyatnya? Dan jika tidak taat kepada perintah raja, apa akibatnya? Wow, betul. gampang kan? Kalau dengar baik-baik pasti bisa. Lah, selanjutnya, Kelas 4. sekarang Mas untuk Adi. kelas 3 dan 4. Ya, kelas 3, 4. Mengapa Daniel berani menentang perintah Raja Darius? Nah, untuk kelas 3 dan 4. Kelas 3, 4 ya. Mengapa Daniel ini berani menentang perintah Raja Darius? Wow, keren nih. Oke. Selanjutnya untuk kelas 5, 6 dan pra remaja. Kelas Mari. 5, 6. Betul. Dan kelas Mas. pra remaja. Dengar baik-baik anak-anak ya. Pertanyaannya atau kuisnya adalah, apa yang kamu pelajari dari cerita Lion Man ini? Wah, pasti ada cerita yang menarik. Sekali lagi pertanyaan untuk kelas 5 dan kelas 6 dan pra remaja. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu pelajari dari cerita Lion Man hari ini? Oke? Ya. Jawabannya nanti dikirim segera ke guru kelas masing-masing. Yes. Ya. Juga ingat ayat hafalan yang tadi itu yang di Daniel Ya. 10 ayat 19a itu juga ayat hafalan itu, Pak. Ya, mau diulang? Boleh, boleh. Mau diulang? Ya, ayat Ya. hafalannya anak-anak Mari juga kita harus ulang kirim. sekali lagi. Oke? Anak-anak perhatikan ini ya. Ya. Mari kita ulang sekali lagi ayat hafalan kita ini ya. Daniel Daniel pasal 10 ayat 19 A ya. Demikian. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Oke, ini ya. ayat hafalannya ini, Ini Pak. ayat hafalan. Ya. Pasti teman-teman semua ini bisa. Ya, Wah, pasti mereka bisa. hebat. Ya. Oke. Baik, teman-teman, mari kita sekarang menutup seluruh kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian doksologi kita, puji Allah Bapa Putra, dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Laus Selili. Anak-anak semua bangkit berdiri ya. Yuk, ya, anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Kepada Leselili saya persilakan. Nah, adik-adik, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kami memiliki iman yang besar seperti Daniel. Dalam setiap kesusahan, kami tetap percaya kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami. Oleh sebab itu, berikan kami kekuatan di sepanjang waktu yang ada ini. Berkati kami di sekolah kami, di keluarga kami, papa mama kami, kesehatan kami, dan hidup kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan berkat-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kehidupan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan memberkati sampai minggu yang akan datang.